الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin kaum muslimin dan jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita saling mengingatkan dan saling mengajak agar senantiasa bersyukur dengan sungguh-sungguh kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih sehat walafiat, masih bisa menyadari kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang paling patut kita syukuri, alhamdulillah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa agama tauhid ini sebagai lanjutan dari risalah nabi-nabi sebelumnya. Itu sudah 1400 tahun lebih. Baru-baru ini kemarin kita memperingati tahun baru Hijriah 1443, berarti sudah 1400, sekitar 1450 tahun Nabi membawa agama ini dan turun di Mekah yang jaraknya jauh di sana. Sekalipun demikian, alhamdulillah kaum muslimin yang ada di Indonesia ini senantiasa mengunjungi Mekah. Namun beberapa tahun ini tidak diizinkan. Artinya kenapa kita syukuri? Dengan jarak yang jauh, waktu yang sudah lama, agama tauhid dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang sudah jauh jaraknya, sudah jauh waktunya, tapi alhamdulillah sampai pada saat ini kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, kita beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Itu yang patut kita syukuri. Itulah namanya nikmat Islam wa nikmat iman. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana sambungan kita kepada beliau. Kalau kita pakai bahasa teknologi sekarang ini, bahwa WiFi yang terkuat sinyalnya untuk menyambung kepada Allah adalah WiFi-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tersambung ke sana? Maka kita senantiasa berselawat. Selawat itu dari kata wasalah, artinya tersambung. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat yusalluna. Kita bisa mengartikan berselawat, bisa juga diartikan tersambung. Olehnya itu kalau kita mau menyambung ke Allah, para malaikat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyambung kepada Rasulullah melalui selawat-selawat kita. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan memang selama kurang lebih 2 tahun ini banyak perubahan dalam struktur kehidupan kita. Sendi-sendi sosial kita banyak yang tergeser.
bahkan banyak di antara kita menjerit, mengeluh akan penderitaan yang diakibatkan dengan adanya pandemi ini. Olehnya itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita untuk menghadapi segala tantangan, segala kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Suatu saat ada seorang sahabat yang minta nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menasihati sahabat itu. Yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam artinya, kalau kamu sholat, kalau kamu beribadah, jadikanlah sholatmu, rasakanlah sholatmu itu sebagai sholat yang terakhir yang kamu lakukan. Itu nasihat pertama. Artinya, dalam nasihat ini kita disuruh bersungguh-sungguh beribadah, terutama sholat. Kenapa dikatakan jadikanlah sholatmu sebagai sholat terakhir? Kalau kita rasakan bahwa terakhir misalnya sholat ini, pasti kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi situasi kita sekarang ini, kita wajib mengokohkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kita, melalui doa-doa kita. Lebih baik kita banyak berdoa daripada kita banyak mengeluh dan banyak menyalahkan ke sana ke sini sehingga tidak ada hasilnya. Tapi insya Allah kalau kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar akan apa yang kita hadapi. Yang kedua, nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kamu berkomentar, mengatakan sesuatu yang membuat kamu menyesal besok atau di kemudian hari atau di hari kemudian. Nah, ini yang paling perlu sekarang ini. Dengan adanya pandemi ini, banyak sekali kita berkomentar, berkata-kata yang setelah itu kita sendiri menyesal. Kenapa itu? Sekarang ini tiba-tiba banyak orang yang tiba-tiba ahli. Tiba-tiba jadi ahli kesehatan, tiba-tiba jadi ahli virus, berkomentar. Oh ini virus begini. Akhirnya ketika ketahuan bahwa yang sebenarnya tidak begitu, barulah menyesal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan kepada kita. Jangan mengatakan sesuatu yang bisa membuat kamu menyesal di kemudian hari atau di hari kemudian. Artinya, kalau kita mau berkomentar, baik melalui lidah kita maupun melalui jari-jari kita sebagai wakil dari lidah sekarang dengan teknologi informasi yang luar biasa, boleh jadi pernyataan kita ini bisa membuat kerusakan yang berdampak luas. Kata-kata kita bisa mungkin menyakiti banyak orang melalui media sosial sekarang ini. Olehnya itu kita berhati-hati. Jangan sampai kita mengatakan atau berkomentar sesuatu yang membuat kita menyesal di kemudian hari atau di hari kemudian. Biasanya ya komentar ini muncul dari mungkin kebencian, kekesalan, dan inilah kita diajarkan oleh Nabi. Ya, salah satu nasihat Nabi bahwa janganlah kita berkata-kata yang bisa menyakiti orang, karena kata-kata itu bagaikan anak panah. Kalau dia sudah dilepas dari busurnya, maka susah untuk dikembalikan. Kalau orang terlanjur kecewa, orang terlanjur sakit, maka susah untuk mengobatinya. Olehnya itu, mari kita menahan diri. Kita kita harus cermat. Ya, kita harus cerdas dalam bermedia sosial. Kalau ada berita, kita saring dulu sebelum kita sebarkan. Jangan sampai hal-hal yang tidak benar, lalu kita berkontribusi menyebarkan suatu kebohongan. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya dan kita semua bahwa janganlah terlalu banyak berharap atau bergantung kepada sesama makhluk atau sesama manusia. Artinya dalam menghadapi masalah kita wajib dulu mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Dengan apa? Dengan banyak beribadah dan berusaha. Sekarang ini ada orang yang terlalu cengeng. Ketika ada perubahan sedikit karena disebabkan ada kondisi misalnya ada pandemi ini, cengeng sekali, langsung mengeluh,
dan menyalahkan orang lain dan tanpa ada usaha sendiri untuk mengatasi. Kalau ada misalnya dilarang sedikit berjualan karena mungkin dibatasi waktunya, yang disalahkan orang lain. Ya. Kalau yang seperti ini kita lakukan, maka kita tidak akan cerdas. Nabi mengajarkan kita supaya mandiri. Jangan terlalu banyak tergantung kepada orang lain. Ya. Karena kalau kita banyak bergantung kepada orang lain dan mengharap dari orang lain, maka bisa mendatangkan kekecewaan. Tapi kalau kita mengharap kepada Allah, insya Allah kita tidak akan kecewa. Sebenarnya nasihat ketiga ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kemandirian. Kita harus mandiri. Kalau kita laksanakan ini menyebabkan kita kreatif. Kalau tidak bisa seperti ini, kita cari jalan yang lain untuk mencari jalan kebaikan yang lain. Kalau misalnya rezeki kita tertutup dari satu pintu, kalau kita tidak mengeluh dan tidak menyalahkan orang lain, tapi kita berharap hanya kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan petunjuk untuk bisa mendapatkan rezeki dari jalan yang lain. Saya kira nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Yang kesimpulannya satu, mari kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ibadah kita bersungguh-sungguh, jangan sekedar gerakan-gerakan atau ritual rutinitas saja, tapi betul-betul kita menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak berdoa kepada Allah supaya kita diberikan petunjuk, diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yang kedua, mari kita menahan diri dan cermat dan bijaksana dalam bermedia sosial. Jangan memberikan komentar yang kira-kira kita juga belum tahu bagaimana yang sebenarnya. Jangan sampai kita menyesal sudah terlanjur sebarkan, sudah terlanjur mengatakan dan bisa menyakiti seseorang atau sekelompok orang, lalu kita tidak bisa tarik kembali. Mari kita bijaksana dalam memberikan komentar atau berkata-kata. Yang ketiga, mari kita mandiri, hanya berharap kepada Allah, jangan terlalu banyak berharap kepada sesama makhluk, karena kita bisa kecewa. Insya Allah, kalau ini kita lakukan, maka segala persoalan kita hadapi, baik dari persoalan apa saja, termasuk persoalan yang diakibatkan oleh adanya pandemi ini, kita akan hadapi dengan perasaan tenang, dengan tetap optimis, karena kita tahu bahwa Allah Maha mengatur dan pasti Allah akan mengeluarkan kita dari kondisi kesulitan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا وما لم نعلم في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه لعلكم تفلحون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.